Ini lanjutan cerita di saat Tintin diikat dan dilempar ke perahu kecil yang hanyut menuju air terjun. Yuk kita simak apa yang terjadi selanjutnya. Perahu yang ditumpangi Tintin hanyut terbawa arus yang semakin deras makin mendekati air terjun. Akhirnya Tintin terjun bebas bersama perahunya. Saat terjun bebas, tali yang mengikat tangan Tintin menyangkut di ranting pohon yang berada di tengah-tengah air terjun. Tubuhnya menggantung terbalik dengan aliran air yang deras mengalir di sekelilingnya. Dia bingung dan merenung bagaimana dia bisa selamat dari situasi ini. Tintin merasa lega karena selamat sementara, tetapi pikirannya masih dipenuhi kekhawatiran. Ia bertanya-tanya berapa lama cabang pohon itu bisa menahannya. Tintin berharap ranting tersebut tidak patah sehingga ia bisa bertahan lebih lama. Sementara itu, Milo berlari dengan cepat menuju misi. Milo berpikir keras tentang bagaimana ia bisa menyelamatkan Tintin dari situasi berbahaya yang sedang dihadapinya di tepi air terjun. Milo bertemu dengan pastor yang tengah membaca sebuah buku. Pastor terkejut melihat Milo yang tampak panik dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada Tintin. Milo terus menggonggong, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dan meminta bantuan. Pastor langsung merespons dengan mengandaikan bahwa pasti ada sesuatu yang buruk yang terjadi pada majikan Milo. Mereka bergegas menuju arah yang ditunjukkan oleh Milo dengan harapan dapat membantu Tintin tepat waktu. Pastor merasa khawatir bahwa Tintin mungkin telah jatuh ke sungai. Dia tahu bahwa jika arus membawa Tintin ke air terjun, situasinya bisa sangat berbahaya. Mereka berdua mencoba berpacu dengan waktu untuk menemukan Tintin sebelum terlambat. Mereka akhirnya menemukan Tintin tergantung di ranting pohon di tepi air terjun. Pastor mengkhawatirkan keselamatan Tintin dan bingung bagaimana cara untuk menyelamatkan Tintin dari situasi yang sangat berbahaya itu. Pastor berusaha keras mencari cara untuk menyelamatkan Tintin. Dia memutuskan untuk mengikat dua utas tali di antara tebing sebagai cara untuk mencapai Tintin. Dengan penuh harap Milo berteriak agar Tintin bertahan sedikit lebih lama. Pastor berhasil membentangkan tali di antara tebing untuk menyelamatkan Tintin. Pastor mengatakan kepada Tintin untuk tetap tenang sementara dia memotong tali yang mengikat tubuh Tintin. Mereka tidak menyadari bahwa pencuri jahat yang memakai baju pastor itu ada di ujung tebing lain di mana tali terikat, mencoba untuk memotong tali. Sementara itu, Milo mulai menggonggong dengan keras. Dia melihat pastor palsu yang berada di seberang mencoba untuk memotong tali. Ia berharap bisa memperingatkan pastor tentang ancaman itu. Pastor palsu terlihat sedang memotong tali yang mengikat mereka. Pastor palsu berkata dengan nada kemenangan, "Ayo temanku, dalam beberapa menit aku akan menyingkirkanmu," sambil memegang pisau dengan erat. Milo yang panik sambil berlari berteriak, "Cepat Milo, cepat!" Milo harus cepat-cepat untuk meraih tempat pastor palsu untuk mencegah dia memotong tali. Milo berenang sekuat tenaga berenang di sungai berarus deras untuk mempercepat mencapai ujung tebing lain untuk mencegah pastor palsu memotong tali. Milo sampai di tepi ujung sungai dengan tebing yang curam dan berbahaya. Dimulai memanjat tebing itu, dia berharap bisa tepat waktu menyelamatkan pastor dan Tintin. Milo berlari lebih kencang lagi menuju tempat pastor palsu. Pastor palsu berkata, "Sekarang waktunya." Ini dia sudah segera memotong tali. Milo yang sudah sampai langsung menyerang pastor palsu dengan agresif dan mengejutkan pastor palsu. Milo dan pastor musuh bergulat dengan keras, tubuh mereka berputar-putar dalam serangan. Sementara itu pastor sudah berhasil melepaskan ikatan Tintin, melihat ke arah Tintin, "Kamu selamat." Tintin berkata dengan lega, "Sekali lagi berkat pastor." Milo terus menggonggong di wajah pastor palsu dan siap melompat lagi untuk menyerang kalau perlu. Tintin dan pastor sudah berhasil mencapai tebing yang aman. Pastor berkata, "Di sana." Ada yang lari, menunjuk ke arah di mana Tintin menunjuk dan berkata, "Itu dia. Orang yang menyerangku. Cepat, kejar dia."
Mereka berdua melihat seorang pria yang melarikan diri di kejauhan. Tintin menyeberang menggunakan tali yang dipakai pastor tadi untuk mengejar penjahat tersebut. Kekesalannya terlihat jelas saat ia berkata, kali ini dia tidak akan lolos. Arah tujuannya adalah untuk menangkap penjahat yang melarikan diri. Sesampai di seberang Tintin bertemu Milo, Tintin memuji Milo, Milo yang berani. Tanpa kau kami sudah tamat. Kau hebat. Milo terlihat senang dengan pujian tersebut dan merespons dengan bingung. Benar. Tintin berjalan dengan semangat bersama Milo. Tintin menyatakan dengan tegas bahwa misi mereka belum selesai. Kita tidak boleh istirahat sampai penjahat itu tidak bisa membuat masalah lagi. Milo setuju dengan semangat. Aku setuju. Sambil berjalan lebih lanjut, Tintin bertekad untuk menemukan surat yang dimiliki penjahat tersebut. Ia berkata, aku harus tahu apa yang tertulis dalam surat penjahat itu. Sementara itu Milo menemukan jejak penjahat, jejaknya masih baru. Tintin dan Milo terus melacak jejak penjahat di tengah hutan. Penjahat tersebut merasa frustrasi, sial. Dia selamat lagi. Tapi kali ini aku akan menghasut semua suku di sini. Banyak ide jahat berputar di pikirannya. Tintin dan Milo akhirnya melihat penjahat tersebut di antara pepohonan. Tintin menunjuk dengan penuh semangat dan berseru, lihat itu dia. Milo juga menunjukkan dengan semangat bahwa mereka menemukan jejak penjahat. Guk! Guk! Penjahat merasa panik karena menyadari dia sudah diikuti oleh Tintin. Dengan penuh kemarahan dia berteriak, sial! Sial! Dia mengejarku. Tapi sayang sekali. Aku akan menembaknya. Penjahat bersiap dengan senapannya sementara Milo terus menggonggong, guk! Penjahat tersebut menarik pelatuk senapannya dan suara tembakan terdengar keras dengan maksud untuk mengenai Tintin yang sedang mengejarnya. Suasana menjadi menegangkan ketika peluru-peluru senapan ditembakkan. Tintin dan Milo berlari untuk menyelamatkan diri dari tembakan di balik batu. Penjahat terus menembaki Tintin dan Milo. Tintin dan Milo terus berhasil menghindari semua peluru. Penjahat menjadi frustrasi karena dia sudah menghabiskan seluruh pelurunya. Dia dengan marah berteriak, sial! Pelurunya habis! Melihat ini Tintin dan Milo mendapatkan kesempatan untuk membalas. Tintin mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Dengan berani Tintin berteriak, terima ini licik, dan berlari menuju penjahat tersebut yang mengangkat senapannya bersiap-siap untuk memukul Tintin. Tintin berhasil pukulan senjata penjahat. Mereka saling memukul dan menghindar. Milo juga menggigit penjahat itu berusaha membantu. Tintin dan penjahat saling pukul dan saling dorong tanpa sadar mereka sudah dekat dengan tebing. Dalam perkelahian sengit Tintin dan penjahat tersebut terjatuh dari tebing. Milo melihat keduanya terjatuh dari atas tebing dan berteriak cemas. Keduanya jatuh dan Tintin menyadari bahaya batu di bawahnya. Ia berseru, ya ampun! Aku akan menghantam batu itu. Tintin berhasil jatuh di atas sesuatu yang empuk namun penjahat terjatuh ke dalam sungai dengan suara besar. Tintin terkejut melihat penjahat tersebut hilang dalam air. Ternyata Tintin jatuh pas di atas seekor kuda Nil. Kuda Nil melihat kejadian tersebut dengan ekspresi bingung. Tintin terpentar ke pinggir sungai sesudah jatuh di atas kuda Nil itu. Dari tepi sungai Tintin terkejut melihat dua buaya yang mendekati tempat jatuhnya penjahat tersebut yang kini mungkin sudah berada di dalam air. Dia berseru pelan, orang malang. Dua buaya telah menamatkan si penjahat itu. Dari atas tebing suara gonggongan Milo terdengar. Milo membuat suara tanda bahaya. Tintin bergumam, itu Milo. Tintin khawatir tentang situasi di atas tebing tempat Milo berada. Apa yang terjadi di atas sana? Semoga semua baik-baik saja. Gumamannya penuh harap saat ia berusaha memanjat tebing untuk kembali ke atas. Hingga di atas tebing Tintin menyadari bahwa Milo telah hilang. Milo hilang, serunya dengan cemas berharap bisa menemukannya segera.
Tintin melihat tanda-tanda pergelutan di sekitar dan berkata, tanda-tanda bekas pergulatan. Aku mengerti. Ada yang menculik Miloku yang malang. Tintin berusaha keras untuk menemukan petunjuk berikutnya. Untungnya jejak penculik tersebut mudah diikuti. Tintin mengikuti jejak tersebut di antara pepohonan dan berharap bisa menemukan Milo kembali. Tiba-tiba Tintin melihat seseorang dalam pakaian tradisional di antara pepohonan. Dia berpikir, "Oh, ada orang yang mungkin tahu apa yang terjadi pada Milo." Tintin mulai mendekati orang tersebut dengan hati-hati untuk memintai informasi. Dengan penuh kehati-hatian Tintin memutuskan untuk mendekati orang tersebut perlahan-lahan. Hati-hati! Aku harus mendekatinya pelan-pelan. Pikirnya berharap bisa mendapatkan informasi tentang Milo tanpa diketahui oleh orang itu. Di akhir chapter ini Milo diculik, Tintin berputar-putar mencari Milo. Di chapter selanjutnya akan diceritakan kenapa Milo diculik. Yuk kita simak cerita di chapter selanjutnya.